Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Night Call dari Pelkes GPIB, supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan untuk istirahat malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nama saya Pendeta Rio Sario Tamawiwi dari GPIB Siloam Krayan, Kalimantan Timur. Gereja GPIB Siloam Krayan memiliki satu bajem dan 3 pos Pelkes. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami boleh datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami, Tuhan, ajar untuk merendahkan diri dan mengakui Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini 31 Agustus 2020 terambil dari Amsal 8 ayat 13 sampai 14, yang demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Amsal, pada pasal yang pertama ayat 1 sampai 7 sudah menjelaskan bagaimana tujuan daripada kitab Amsal ini. Dan pada ayat yang ke-7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh membaca firman pada malam hari ini, di mana temanya adalah takut akan Tuhan menyelamatkan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, takut akan Tuhan sering kita sampaikan kepada orang-orang, bahkan kepada diri kita, mengatakan takut akan Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut akan Tuhan itu berarti sikap gentar, menghormati, bahkan mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu berarti takut akan Tuhan adalah suatu perasaan yang muncul dari diri kita, dari dalam hati kita yang paling dalam, mengakui keagungan Tuhan dan juga merasakan bahwa kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Itulah berarti ketika kita membaca ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa
Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Kejahatan yang kita buat, yang berarti melanggar perintah Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita, kita melakukannya kepada orang lain. Amsal katakan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat itu berasal dari sikap-sikap yang tidak terpuji dari diri kita. Kalau kita melakukan itu, tentunya benar apa yang Tuhan firmankan, yaitu bahwa kita akan mengalami kecelakaan, kita akan mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita. Karena di dalam diri kita ada kecongkakan, ada kesombongan, ada mulut penuh dengan tipu muslihat. Ini yang pernah terjadi ketika Adam dan Hawa, di mana manusia merasa diri mengetahui, bahkan dia ingin seperti Allah, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Itu artinya maut. Kemudian mulut penuh tipu muslihat. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya tanpa sadar kita melakukannya, baik kepada orang terdekat maupun kepada orang lain. Tentu banyak contoh yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak jujur, kita mengatakan yang tidak benar, yang pada awalnya kita merasa bahwa itu biasa saja, tapi pada akhirnya itu akan merugikan kita. Bahkan yang membuat kita akan dilupakan orang untuk selama-lamanya, akibat daripada mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Demikian juga kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Ini tentunya tanpa sadar atau sadar pun kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Dosa ini mengintip, bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dosa kesombongan itu adalah dosa yang pertama yang membuat manusia jatuh. Lukas 18 ayat 9-14, doa orang Farisi yang kita kenal, yang kita ingat, membuat dirinya sombong. Dia merasa diri bahwa dia orang benar, padahal dia menyatakan orang lain salah. Itulah kesombongan. Yesus mengatakan ini, bahwa orang Farisi itu sudah mendapat bagiannya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan itu. Bahkan seorang yang rendah hati, dia memukul-mukul dirinya. Dia mengatakan bahwa aku paling berdosa. Rupanya di dalam dirinya muncul sikap kerendahan hati, yang dimana Tuhan justru melihat doa orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin itu terjadi sering ketika kita melayani di gereja. Kita merasa bahwa kita ini orang paling penting. Kita merasa hebat. Kita merasa bahwa kita sudah membangun gereja. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak orang yang mengingatkannya, tidak baik berkata begitu. Tetapi sering orang ini mengatakan, kalau bukan saya. Padahal ini berulang-ulang, Bapak Ibu sekalian. Orang sering mengingatkan, bukan karena kamu, bukan karena kehebatanmu, bahwa ini bisa dibuat atau dijadikan. Tetapi sering kita merasa jengkel apabila ada orang yang mau mengingatkan kita. Kita merasa
bahwa kita ini sudah melakukan yang terbaik menurut kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 merupakan jawaban bagaimana kita menghindari sifat-sifat yang tidak terpuji, sombong, penuh tipu muslihat, yaitu dengan cara padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Inilah hikmat, inilah pengertian orang yang sebaliknya, yaitu rendah hati. Dia berbalik daripada kesombongan itu. Orang yang merasa diri tidak mampu melakukan apa-apa, itu berarti bahwa dia mengakui Tuhan dalam kehidupannya. Itu berarti bahwa orang itu penuh kasih kembali kepada Tuhan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu kasih, di mana di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Samuel 2 ayat 3 dikatakan jangan kita mencaci maki, jangan sombong, karena Allah Maha Tahu dan oleh Dia semua diuji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat, marilah kita renungkan firman ini dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan yang baik dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki hati yang rendah? Apakah kita sudah memiliki sikap-sikap yang diperkenankan Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya tentu kalau di dunia ini orang lain akan menilai kita. Sehingga ketika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diperkenankan, dikasihi oleh saudara-saudara kita. Bahkan orang yang lain pun yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, dia akan mengakui kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benarlah tema pada saat ini yaitu takut akan Tuhan menyelamatkan hidup. Apabila kita memiliki sikap rendah hati, apabila kita memiliki sikap mengakui kemahakuasaan Tuhan, itu berarti Tuhan ada di dalam diri kita. Kita ini manusia yang berdosa, lemah, rapuh. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sedangkan kita manusia yang penuh dengan kelalaian. Sehingga kalau kita sudah mengakui ini, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan perasaan rendah hati, mengasihi, mengikut Tuhan dengan setia, iman kepada Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini dalam Night Call GPIB program Pelkes. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu, menyaksikan bagaimana firman Tuhan pada malam hari ini, tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa takut akan Tuhan membuat kita hidup. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa kami yang hidup dalam dunia ini, sekalipun penuh tantangan, tetapi kami mampu menyelamatkan hidup kami apabila kami jauh dari sikap sombong, congkak, mulut yang penuh dengan tipu daya. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki sikap rendah hati, sebagaimana yang Kristus sudah ajarkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami, para pelayan hamba-hamba Tuhan, di pos-pos pelayanan GPIB. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman, sehingga firman itu menjadi berkat buat kehidupan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan,
Ampunilah kami apabila kami sombong, apabila kami angkuh. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat Majelis Sinode GPIB, supaya Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan tugas pelayanan, tugas panggilan dan pengutusan yang akan mengatur seluruh kehidupan kami dalam gereja GPIB. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh tim Pelkes GPIB yang sudah bekerja keras ketika dalam situasi pandemi Corona saat ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menjalankan semua program-program dari Majelis Sinode GPIB, bahkan kami semua. Dengan pertolongan Tuhan, kami yakin bahwa kami mampu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.